Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tetap semangat belajar. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai penilaian struktur dan kebahasaan fabel. Sebelum kita mulai ke materi, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kompetensi dasar penilaian struktur dan kebahasaan fabel 3.16 penilaian struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel, mengidentifikasi struktur fabel, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel, melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa, memvariasikan alur, dialog, latar dari fabel yang disajikan, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Dalam mempelajari teks fabel, kita harus memperhatikan struktur teks fabel. Terdapat 4 bagian struktur fabel, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke, yang pertama, orientasi. Orientasi yaitu kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. Selanjutnya, komplikasi, yaitu bagian munculnya masalah atau konflik cerita. Selanjutnya, yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang, tetapi tidak semua fabel memiliki koda ataupun terdapat koda. Oke. Selanjutnya, untuk lebih mudah dalam memahami struktur fabel, terdapat ciri isi struktur fabel. Ciri orientasi yaitu adanya pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. Kemudian, ciri komplikasi yaitu hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah dan masalah itu memuncak atau klimaks. Selanjutnya, resolusi yaitu bagian penyelesaian masalah, dan terakhir koda yaitu pesan moral dari pengarang untuk para pembaca. Oke. Selanjutnya kita mulai untuk menelaah struktur fabel. Di sini terdapat fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, struktur fabel yang terdapat pada slide tersebut yaitu merupakan orientasi. Karena di sana terdapat pengenalan tokoh yaitu kancil dan gajah, kemudian juga terdapat latar tempat yaitu di hutan, dan terdapat latar waktu yaitu pada siang hari. Oke, selanjutnya di sini terdapat komplikasi sampai klimaks. Nah, silakan dibaca untuk fabelnya. Ya, bagian kedua dari cerita fabel Gajah yang Baik Hati yaitu merupakan komplikasi. Karena di sana terdapat konflik antara gajah dengan kancil. Oke, selanjutnya adalah bagian resolusi. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil minta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji, gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Nah, bagian tersebut termasuk ke dalam bagian resolusi, karena di sana terdapat penyelesaian masalah antara konflik kancil dengan gajah. Oke, selanjutnya ada bagian terakhir, yaitu koda.
Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Selanjutnya, menelaah penggunaan bahasa fabel. Penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda pada keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh dapat memengaruhi nilai rasa pada pembaca. Di sini terdapat contoh kata sifat efek emosi lemah, yaitu senang. Efek emosi kuatnya yaitu riang, gembira. Oke, efek emosi lemah yang kedua yaitu tidak teratur, dan efek emosi kuatnya yaitu berantakan. Yang kedua, terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah kata ganti orang pertama dan orang kedua. Selanjutnya, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup: yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Dan yang terakhir, terdapat perubahan kata ganti orang. Kata ganti orang ke satu berubah menjadi orang ketiga. Saya, aku menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke satu. Kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan ke satu jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Kalian, kami menjadi mereka, kami. Cara penulisan kalimat langsung. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh, Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Nah, contoh yang pertama ini benar karena tanda petik diletakkan setelah tanda baca, yaitu diletakkan setelah tanda titik. Sedangkan untuk contoh yang setelahnya itu bisa dilihat di contoh yang kedua. Selanjutnya, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Nah, di sana Ulu berkata itu terdapat tanda koma, kemudian spasi, baru setelah itu tanda petik kalimat langsung. Oke, selanjutnya kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Nah, selanjutnya jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, coba saja minta sama ayah, kata ibu. Dia pasti akan memberikannya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat, jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Selanjutnya, penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti o, ya, wah, aduh, dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh, begitu, wah, bukan main. Kata yang digunakan, kelompok kata sambung dan kata depan yang banyak digunakan pada awal cerita, urutan kejadian berikutnya, dan akhir cerita. Hubungan waktu. Hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan digunakan kata waktu, sewaktu, tatkala, seraya, dan lain-lain. Untuk menyatakan hubungan waktu
fabel juga sering menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti dari kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat tersebut. Bedakan dengan contoh berikut ini. Yang pertama, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Kemudian contoh kedua, kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah membantu di pasar. Kata kecil pada kalimat satu ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Pada kalimat dua, kecil ditulis dengan huruf kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama tulisan. Pada fabel, nama binatang biasanya digunakan sebagai nama tokoh dan ditulis dengan huruf kapital. Sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.